karena di sana ada mitos yang namanya Dinda. Dinda itu perempuan yang ada di belakang panggung. Ada aktor yang istilahnya dia tuh jatuh dari pohon. Kan ada setting pohon. Itu sebenarnya kan nggak bisa dipanjat karena itu cuman setting rapuh lah istilahnya. Tapi ada penonton yang ngedenger yang suara buk gitu. Ada sesuatu yang jatuh tapi nggak ada wujudnya. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis lu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama seorang sumber yang akan bercerita tentang malam misterinya. Malam misteri narasumber kali ini berkaitan dengan sosok makhluk pendamping, bisa dibilang followers. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo. Bro Bagas. Kabar bro? Baik, mantap luar biasa. Thank you banget nih kita bisa datang kemari ngobrol-ngobrol nih. Ya, Jadi Bro Bagas ini akan bercerita tentang sosok makhluk yang sering ngebantu atau sering mendampingi ya bro ya. membantu. Jadi bisa ceritain bro tentang sosok ini. Dia itu sosok, kemudian dia dulunya masa hidupnya itu dia seorang penari. Kebetulan di Jogja juga dia sering nari. Terus nggak tahu, terus dapat ke saya, datang ke saya untuk ya istilahnya membantu dalam berkesenian terutama. Jadi sosok ini ngebantu saya ketika saya menciptakan karya tari. Untuk ketika saya manggung tari itu membantu banget. Ini keren juga sosok ini bro ya. Lumayan. Itu Brokis. Kita lanjut ke ceritanya di Brokis. Obrolan kisah misteri. Bro, mungkin bisa ceritain asal muasal lu bisa ketemu sama sosok ini bro. Kalau awal mulanya itu di waktu SMP. SMP itu dulu pernah istilahnya di satu panggung itu saya pertama kali kenal seni, terutama di dunia tari. Itu SMP kelas 2 itu kayak istilahnya saya nonton tapi kok di panggung itu ada yang berbeda, ada yang janggal di situnya. Ada yang janggal. Kok ini yang lain pada ekspresi, pada make up, ini kok enggak gitu loh. Saya fokus sama sosok tersebut gitu loh. Sosok tersebut, dan pada akhirnya saya mendatangi lah. Istilahnya mencoba komunikasi dengan sosok ini, karena dulu pertama kali bisa komunikasi sama sosok jin dan sebagainya itu diawali dari TK, karena saya pernah tipes selama 2 bulan. Itu awal saya bisa komunikasi dengan sosok yang nggak terlihat itu. Jadi di situ komunikasi, saya kira kan itu sama dengan penari-penari lain, dan manusia. saya lebih tertarik dengan itu karena dia yang paling beda sendiri gitu. Singkat ceritanya, ketika saya bertemu dengan sosok itu, ngobrol, udah di situ kan penari saya hitung itu sekitar 9. Tapi ketika saya menanyakan penari yang sebenarnya itu cuma 8. Tapi saya melihat 9, tapi saya tidak menceritakan ke penari semuanya gitu, yang manusia itu. Ya singkat cerita, ketika saya pulang ke rumah, ketika saya tidur, saya mimpi komunikasi lagi dengan perempuan itu. Bertemu lagi di mimpi. Nah itu singkat ceritanya, ya itu bilang ke saya pengen ikut, saya pengen bantu kamu, saya melihat kamu punya potensi untuk di dunia ini gitu, di dunia tari terutama gitu. Itu sih yang awal mula dia pengen ikut. Jadi saya juga tertarik juga di dunia tari. Ya dia ingin ikut, saya ya udah nggak keberatan, asal dia nggak ngeganggu saya, ya udah nggak masalah gitu.
Tapi pas saat itu keadaan badan kan misalkan kalau orang kan melihat sosok makhluk gitu kan atau mendapatkan kena energi dari dia lah gitu lah. Itu kan pasti ada sakit lah atau apa segala macam. Saat Saya itu sempat sakit 3 hari. terus setelah ketemu itu Iya. yang dia bilang sosok ini mau ikut ini. Iya, karena itu tidur itu besoknya langsung demam tinggi. Demam tinggi lagi selama 3 hari. Habis itu ya enak lagi, udah aman lagi. Ini berarti itu proses adaptasi ya? Iya, proses adaptasi. Perkenalan. Iya, pengenalan. Nah itu seingat setelah itu ya saya kayak berproses di tari. Padahal saya itu di tari nggak pernah ikut sanggar, nggak pernah berlatih gitu. Tiba-tiba ya udah bisa aja gitu. Luntur. Iya. Padahal saya nggak pernah, istilahnya nggak pernah latihan di sanggar. Iya. Kalau orang-orang biasanya kan kaku terus belajar ke sanggar bisa enak geraknya gitu, baru bisa tahu pakem-pakemnya gitu dan lain-lain. Ini saya nggak ada sama sekali belajar di sanggar atau belajar sama siapa gitu, enggak. Selanjutnya ya dia sedikit ngebantu ketika beberapa acara, beberapa lomba yang diadakan di kampus, yang diadakan di mungkin sampai taraf nasional itu, dia selalu ngebantu, selalu ngedampingin, selalu istilahnya ikut menggerakkan badan. Jadi ada ritual-ritual khusus ketika saya ingin mulai menari gitu, dengan cara istilahnya mewangikan badan itu. Terus yang kedua adalah dupa. Jadi pokoknya saya mengambil itu dari wangian, entah itu dupa, entah itu parfum, entah itu bunga. Itu saya mengambil itu karena itu identik dengan wanita yang menyukai keharuman. Iya. Gitu. Itu saya lakukan terus menerus sampai saat ini, sampai detik ini pun ketika saya menari diundang di mana saya meminta ke properti tolong dupa sama bunga. Tanpa mereka sadari ya itu ritual khusus saya gitu. Jadi ritual khusus saya. Jadi kesini makin kesini kok. Tapi ada satu efek yang sebenarnya saya tidak suka itu. Saya jadi susah untuk mendekati perempuan. Oh, ada penolakan gitu ya, kayak ada Iya. benteng ya? Iya, itu. Jadi beberapa kesempatan kayak nggak ada alasan, nggak ada apa, perempuan itu tiba-tiba ngejauh. Itu loh. Ketika saya ingin berjumpa lagi dengan pendamping saya itu, dia selalu mengatakan gini, itu nggak cocok buat kamu. Itu ada, ya itu ngebantu juga, tapi kegelisahannya ya itu nggak bisa deketin cewek. Efek lainnya lah. Efek lainnya ya itu. Dari situ saya berjalan ke sini ya juga gelisah juga, nggak yang lain bucin, mohon maaf dikit, yang lain punya pacar, saya enggak gitu. Gitu loh kegalauan saya. Tapi keberuntungannya saya adalah ketika saya menemukan perempuan yang nggak cocok sama saya, yaitu dia selalu ngebentengin saya gitu loh. Gitu. Memberitahu lah atau bukannya menghalangi, hanya memberitahu nih nggak bagus loh buat kamu gitu. Iya, ke depannya. Bener, karena di situ emang dia berniat ngejaga saya gitu loh dari hal-hal yang mungkin di kedepannya merugikan saya gitu loh. Jadi ya dia sedikit membantu saya lah. Ya mungkin banyak membantu saya, tapi di situ saya mencoba oke lah, nggak apa-apa lah, dia ikut saya, nggak merugikan saya. Jadi ya dia oke lah, nggak apa-apa lah gitu. Dan saya pernah diuji juga istilahnya memanggil kodam di perguruan silat saya gitu loh. Oh, saya kan ikut silat juga bro? Ikut silat juga. Sekitar ikut silat dari 2009. Itu saya pelajari itu, terus di situ ceritanya memanggil kodamnya masing-masing itu di situ kumpulan. Saya memanggil lah sosok ini. Saya selama itu belum kenal itu siapa gitu. Namanya siapa belum kenal. Pas di situ saya baru kenalan sama itu di 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu saya berkenalan. Namanya Dewi Ayu Kusuma. Dia ada Kusumanya juga seperti saya, nama saya gitu. Jadi mungkin ada sedikit keterikatan batin di situ karena ada Kusuma itu. Kenapa saya
selalu mengambil wewangian. Nah, saya mengambil dari kusuma itu. Kusuma itu adalah artinya di bahasa Jawa itu kembang. Kembang itu kan identik dengan kewangian, harum. Nah, itu saya menggunakan ritual itu karena mengambil unsur nama itu. Begitu. Seperti ini ya, kembang Wijaya Kusumo gitu kan. Ya, Bunga sedap malam gitu ya. ya itu kalau saya tapi selama ini memakai yang istilahnya murah-murah aja lah, yang kayak mawar, kayak melati kandil gitu, yang murah lah istilahnya, bisa dicari gampang istilahnya gitu. Itu jadi kayaknya saya dulu pernah ikut Peksi Minas. Itu saya ngambil di kategori tari. Itu kan ketika lihat videonya lagi, ada teman saya yang lihat kok ada yang ngedampingin gitu. Oh, ada yang bisa ngeliat. Ada. Di saat menari atau setelah recordnya, Re? Saat record. Saat recordnya? Saat record. Mereka pas ketika saya nari cuman terkaget karena kok bisa melakukan tarian seperti itu gitu loh. Dengan tanpa konsep, tanpa sebelumnya nggak bikin koreo dulu. Kenapa kok bisa gitu? Selama 5 menit nari nggak ada yang miss. Itu kan suatu, kalau penari-penari yang kurang latihan kan pasti bingung lah istilahnya. Iya. Pasti bingung, dan itu di situ saya bisa melakukan itu selama 5 menit. 5 menit. Terus ternyata pas lihat recordnya lagi, teman saya udah bilang, kok itu ada yang dampingin gitu. Siapa emang yang dampingin? Ah, itu tuh temen gitu. Saya bilang itu teman saya yang selama ini ngikut gitu. Saya ceritain itu, dia juga penari juga. Dia selalu ngebantu saya, selalu dampingin saya ketika saya manggung. Itulah yang terjadi ketika saya menari di panggung yang tanpa konsep, tanpa rencana, tanpa koreografi, saya tetap bisa. Nah, di situ juga kembali lagi, properti yang di situ wewangian lagi gitu loh. Karena itu buat saya syarat wajib lah. Syarat wajib untuk ketika saya menari, untuk bisa saya ketika nari saya nyaman gitu. Tapi bro, kalau boleh nanya nih, itu tergantung waktu juga atau bebas, bisa saat waktu siang, sore atau malam aja bro? Itu waktunya bebas. Asal ketika saya melakukan satu ritual itu, saya juga istilahnya ada ritual ketika sebelum menjanjikan itu, saya berkomunikasi sama diriku sendiri. Ayo ini batin ya? Ini kita mau pentas gitu. Ayo bantu aku gitu. Gitu loh. Jadi dia seketika oke, kita jalan bareng gitu loh. Jadi ketika sesaji itu udah tertera maksudnya udah ditampilkan di panggung, udah disiapin di panggung, ya udah tinggal kita melakukan tarian-tarian itu gitu loh. Berarti kalau misalkan lu ada acara misalkan panggung itu siang, ada pentas di kampus itu siang, bisa dipanggil juga? Bisa. Full. Wow. Kan bisa kan nama sosok ini kan hanya bisa dipanggil saat malam. Iya. Karena kan mereka kan ada siang, ada malam kan gitu. Iya. Seperti kita lah gitu ya. Kalau kita siang mereka tuh malam, kalau kita malam mereka tuh siang kan gitu. Iya. Ini dia nggak ada batas ruang atau waktu. Nggak ada waktu yang terbatas. Istilahnya emang bener-bener dia itu ngebantu banget gitu loh dalam satu panggung gitu. Dan orang-orang panggung itu udah tahu atau emang belum tahu? Ya hanya beberapa orang yang tahu. Yang ini. Ya teman-teman dekat lah gitu. Yang sering diceritain, oke gitu. Tapi ada nggak nih bro, beberapa gerakan yang bener ciri khas dia gitu? Ada. Ciri khas dia? Ada. Kalau orang mungkin tahu, kalau itu tuh sebenarnya ada satu gerakan yang kalau orang detail itu ciri khas dia banget gitu. Ada satu gerakan yang emang dia suka banget dengan gerakan itu dulunya. Selalu menggunakan gerakan itu ketika dia pentas atau ini. Jadi dia kan juga penari, kalau sering komunikasi gitu, dia kabarnya dulunya penari keraton juga. Wow. Penari keraton.
pernah sempat komunikasi, dia penari keraton, entah di masa zaman kapan mungkin dia ada di situ gitu. Mungkin nggak terlalu menonjol tapi dia ada di situ gitu. Berarti ini salah satu yang ibaratnya bisa dibilang suatu tarian yang pernah hilang, lu punya sendiri gitu bro. Tarian zaman dulu nih, Iya. gerakan zaman dulu yang orang penari sekarang nggak ada, lu punya gerakannya gitu. Ada. Dan itu dilakukan tanpa disadari gitu. Itu khusus itu khusus koreografi lo sendiri atau lagi rame-rame Itu khusus koreografi sendiri? sendiri. Oh, jadi saat lo manggung sendiri aja gitu bro? Iya. Tapi ketika panggung rame-rame, nari rame-rame itu nggak keluar dia. Oh nggak full. Nggak full. Cuman istilahnya ya ini loh detailnya, ini loh ininya gitu. Makamnya ini gitu. Boleh kasih tau gerakan yang dia ciri khas dia gitu seperti apa? Dia itu ciri khasnya itu selalu ngeluk di bawah telinga. Jadi kayak gini. Oh iya. Itu menunjukkan, itu salah satu koreo dia menunjukkan keanggunannya dia selalu, dia ketika manggung dia selalu menunjukkan keanggunannya dia, bahwa dia seorang wanita yang anggun gitu. Hampir mirip kok versi-versi yang ada di gerakan keraton atau gerakan yang biasa dipakai di acara-acara sama gerakan yang sosok ini punya gitu. Hampir sama. Jadi beberapa ya itu versiku sendiri. Yang selain itu ada beberapa yang emang dia menunjukkan ini loh tarianku gitu loh. Ini tarianku, ini ciri khasku waktu itu gitu. Jadi dia selalu menunjukkan di sela-sela itu selalu menunjukkan eksistensi dia dengan ngarahin aku buat ke tradisi itu. Padahal waktu itu niatnya nggak ke tradisi. Iya. Tapi dia selalu membantu memanifestasikan ke badanku ya itu dengan gerakan-gerakan tradisi. Gitu. Tapi lu sadar gitu saat itu? Sadar. Untuk mata terus telinga itu benar-benar masih sadar. Pendengaran musik Masih sadar. Tapi ketika badan udah, karena tangan kaki itu udah benar-benar ya udah lepas aja gitu. Berarti kan saat gerakan itu kan beriringan dengan musik nih bro. Iya. Saya tuh ada musiknya atau nggak ada musiknya tuh? Saat koreografi kayak seperti itu? Ada musiknya. Jadi itu musik itu dia musik yang ngikutin gerakan atau gerakan yang ngikutin musik bro? Gerakan yang ngikutin musik. Saya lebih sering gitu. Jadi ketika sebelum pentas aku bikin musik dulu. Bikin musik dulu baru lepas itu aku yang ngikutin musik. Lebih sering kayak gitu. Berarti sosok ini nge-request lagu juga Bu, seperti itu? Enggak request, tapi dia kayak ya istilahnya memberi imajinasi lah lagu-lagu. Memberi imajinasi. Lagu lu nanti seperti Iya, nanti di bagian ini yang nggak ada bagian sih istilahnya, ketika lagu diputar itu langsung udah badan itu udah lepas, maksudnya badan otomatis ngikutin iringan lagu. Dan waktu lu misalkan lu tuh nari yang gerakan yang spesialnya dia gitu ya, dari senior atau dari dosen-dosen kampus itu ada ngomongin lu nggak tuh? Kok bisa dapat gerakan seperti itu? Nggak ada, karena di kampus saya kan bukan kampus seni. Jadi belum nggak begitu paham dengan gerakan-gerakan tari. Apalagi tari masih asing banget, maksudnya di dunia kampus saya itu masih asing lah. Maksudnya dunia seni masih asing banget. Tapi di perkumpulan gitu? Masih di perkumpulan itu masih asing juga, karena perkumpulan saya kan teater, lebih fokus ke drama, dan nggak ke tari gitu. Jadinya saya untuk menunjukkan gerakan itu ya di momen-momen tertentu aja gitu. Momen-momen tertentu ketika ada momen di tari, ada selipan istilahnya pentas sebelum acara ada tari, ada ini, saya ikut pentas di situ gitu. Berarti ini di teater cuman lu lebih dapet di tarinya gitu bro ya? Iya. Padahal ya itu tadi yang awal dicerita, ya saya belum pernah masuk sanggar. Iya. Belum pernah masuk sanggar, belum pernah belajar tari.
tapi seketika bisa gitu. Tapi kalau dari misalkan kalau bahas basic ya, kalau Basic. gua ngomong basic, kayak keluarga gitu loh. Keluarga lu penari semua atau Nggak ada Nggak ada? seniman, nggak ada seniman? seniman sama sekali, nggak ada. Terus keluarga ngeliat lu bisa nari itu aneh nggak tuh, Bu? Ya sebenarnya awalnya pun aneh gitu, mereka melihat saya aneh dan kok lu beda jalur sih sama keluarga gitu. Tapi seiringnya waktu keluarga mulai ngerti lah kehidupan, tapi ya mereka hanya mensupport di rumah, tapi ketika di luar ya udah gitu loh. Dilepas, makanya bisa pergi kemana-mana bebas gitu, Berarti merdeka lu. merdeka, hidup merdeka itu. Tadi gue balik lagi, hidup biayain sendiri Oh. gitu. Dan ini kalau untuk yang, kalau gue boleh nanya sedikit lebih tentang ritual gitu kan, itu harus lengkap atau emang hanya pelengkap aja tuh? Itu hanya pelengkap, hanya istilahnya untuk kalau penari itu make up lah, untuk menguatkan satu karya, itu hanya pelengkap aja. Jadi ya selayaknya wanita ketika ingin bergian, ingin pentas, itu mereka harus wangi, harus cantik gitu. Jadi ya itu di situ juga melambangkan wangi dan cantik gitu. Jadi bunga-bunga itu kan yang ditabur, yang wewangian, yang kayak dupa, kayak parfum, itu hanya hiasan aja sih istilahnya. Berarti kan ada namanya tuh bunga, apa namanya, bunga telon, terus bunga 7 rupa gitu kan. Nah kalau misalkan itu kan harus lengkap gitu kan. Kalau lu itu saat mau pentas ataupun apa namanya, teater itu, nari itu nggak apa-apa, nggak terlalu full seperti itu, Nggak masalah, penting ada gitu yang penting ada gitu, dan wangi. karena istilahnya gini, ketika ada seorang pentas, mereka kan punya syarat masing-masing, Iya pasti. punya syarat masing-masing buat biar dia pede gitu istilahnya. Nah itu ketika saya mau pentas, ya itu syaratnya harus wangi gitu. Ketika aku nggak wangi, ya aku ketika pentas nggak pede gitu istilahnya gitu. Tapi bro, ini kan kalau misalkan kita kan bercerita tentang sosok makhluk gitu lah. Kan namanya kita teater itu kan tiap orang pasti punya kan, Pasti. seperti lo gini. Pernah ada gangguan-gangguan kayak gitu? Kalau gangguan kayak gitu sih banyak, terutama hal-hal yang nggak terlihat gitu loh. Iya. Jadi istilahnya kayak panggung istilahnya, panggung kan macam-macam ya. Ada yang di gedung, ada yang di outdoor. Itu ketika di gedung ya adalah ketika pentas, ada yang menyapa di jendela, ada yang menyapa di pinggir panggung, ada yang nungguin di setting lain gitu. Kayak waktu-waktu ya saya bisa ngelihat itu, jadi ya jadi kayak ganggu fokus gitu. Iya, teralihkan lah. Ya teralihkan fokusnya, kayak Buyar. bener-bener kayak saya berusaha memperhatikan itu sih apa gitu, itu kru apa yang lain gitu. Biasanya kan ada kru yang ada yang bagian lampu yang stand-nya di atas gitu. Iya. Itu yang gak ganggu banget gitu loh. Untuk hal-hal yang kayak gitu ketika di make up, ketika di ini gangguan banget. Itu maksudnya ketika kan di backstage itu kan pasti gelap. Iya. Pasti gelap. Nah, untuk orang-orang yang sensitif melihat kayak gitu, itu ngeganggu banget istilahnya. Ketika lagi konsentrasi, mau fokus, mau masuk panggung, ketika dia datang, walaupun dia cuma duduk, dia ganggu fokus banget gitu loh. Jadinya kayak ya bukannya takut, tapi dia tuh ngeganggu banget gitu loh. Paling ngeganggu banget itu, jadinya Merusak mood lah. terus banyak cerita-cerita yang istilahnya yang nonton juga pernah aku diceritain, yang nonton itu kayak ada aktor yang istilahnya dia jatuh dari pohon, kan ada setting pohon itu sebenarnya kan nggak bisa dipanjat karena itu cuman setting rapuh lah istilahnya, tapi ada penonton yang ngedenger yang suara buk gitu, ada sesuatu yang jatuh tapi nggak ada wujudnya. Itu ditanya sama penonton, Mas itu tadi ada yang aktor apa gimana yang jatuh gitu.
ya kita nggak ada yang denger, kita sebagai aktor ya kita fokus jadi aktor gitu. Ketika diselidiki ya emang waktu itu lagi pentas ini sih, judulnya The Myth. Itu membahas tentang ya alam lain lah, alam lain yang istilahnya rumahnya dirusak. Nah di situ ada tiba-tiba ada aktor tambahan yang sebenarnya nggak diinginkan gitu. Itu nggak diinginkan banget, jadi kita sebagai aktor juga mau jawab bingung karena nggak ada bukti gitu loh, nggak ada bukti yang kita lihat gitu. Yang lihat penonton malah gitu. Denger jelas banget, itu suara jelas banget didengar penonton, tapi para aktor yang terlibat di panggung itu sama sekali nggak ngelihat, ngedenger, nggak ngelihat sama sekali. Dan itu bukan dari tim ya? Itu bukan dari tim. Dan kita berusaha ngecek dari kru, dari aktor, nggak ada yang jatuh. Mereka stay di bawah semua gitu. Barang pun nggak ada yang jatuh. Itu banyak sih istilahnya kejadian-kejadian mistis gitu ketika pentas-pentas itu banyak, bener-bener banyak. Dari pengalaman temen, pengalamanku juga istilahnya banyak gitu loh. Dan kalau dari gangguan makeup gitu, misalkan kan ada orang nih rias gitu kan, mereka kan di makeup untuk menghidupkan aura gitu. Pernah bro sosok ini komplain dengan makeup lo ataupun riasannya gitu bro? Untuk make up itu belum pernah, selama ini belum pernah ada komplain-komplain yang makhluk-makhluk kayak gitu, belum ada yang pernah komplain kayak gitu. Istilahnya ya udah gitu, aku cuma membutuhkan jiwamu bukan wajahmu gitu loh. Kan ada beberapa cerita lah gitu yang kayak maunya seperti ini, bentuknya seperti ini, atau alisnya atau warna bibirnya lipstiknya seperti ini kan gitu. Ada kayak gitu, dia nggak gitu? Enggak, tapi pengalaman dulu di Taman Budaya Jogja itu ada pengalaman ketika make up. Ketika make up itu ada yang istilahnya dia selama make up dia nggak sadar kalau dia make upin orang gitu. Berarti ini yang make upin, bukan yang di make up? Yang make upin. Yang make upin. Jadi dia istilahnya gini loh, dia request tapi pengen gini sendiri gitu. Iya. Ya gitu. Di situ ada cerita kayak gitu. Jadi ketika ditanya sama kru sama ini, itu yang itu udah di make up belum? Belum, kayaknya belum deh. Soalnya belum ngerasa make upin gitu. Ternyata udah. Gitu. Dan yang di make up dia setelah kejadian itu dia ngeh muka yang make up pucet. Wah. Iya. Muka yang make up itu pucet, tapi dia nggak ngeh ketika di make up gitu, nggak ngeh. Setelah cerita kejadian itu baru dia ngeh. Gitu. Tuh, wah ini gokil sih, ternyata gangguan tuh bro ya. Banyak di panggung, banyak dunia panggung. Tapi bro, selain kayak misalkan lo sering dapat tambahan gerakan tarian, terus makeup, nah ini yang lebih serem nih bro, kerasukan. Pernah nggak ada gangguan kerasukan saat ke panggung? Iya, kesurupan itu ada. Itu di kampus saya itu ketika itu ada orang nari kebudayaan Projo, Dolala itu ada kan ketika mau menuju akhir pasti ada adegan kesurupan. Itu penarinya ada yang benar-benar kesurupan dan penonton pun ada yang kesurupan. Wah, main bass itu? Iya, itu ada sekitar 3-4 orang yang kesurupan. Yang satu penari, yang 3 penonton. Itu sempat heboh banget sih itu, karena ya kita itu di luar kendali kita gitu loh, karena itu kan istilahnya kampus Islam gitu, nggak ada yang sejarahnya yang pentas seni terus kesurupan gitu, nggak ada gitu loh. Itu benar-benar yang chaos banget sih istilahnya. Di situ banyak yang kesurupan, terus kita juga bingung antisipasinya gimana karena kita nggak ada untuk antisipasi ke situ gitu loh, nggak ada pemikiran yang wah ini bakal kesurupan, nggak ada gitu. Dan di situ beberapa kejadian yang kesurupan kayak gitu, masalah kesurupan juga ada di pentas drama gitu. Di pentas drama ada yang mungkin dia kecapean, mungkin dia banyak pikiran, kosong, dan ketika dia nunggu giliran dia main, dia kan pasti kosong dan nggak mikirin apa-apa, terus dia nggak ada yang nemenin.
di situ, karena emang di situ kru pada sibuk semua, aktor juga pada fokus sendiri gitu. Jadi di situ dia pas dia masuk dia kayak bener-bener lemes nunduk, dan dia masuk panggung malah gimana ya, malah ngubah alur cerita gitu loh, gitu. Punya cerita sendiri berarti. Malah punya cerita sendiri gitu, kayak istilahnya dia kayak malah berperan jadi sesepuh yang nggak setuju dengan adanya istilahnya drama itu gitu loh. Penolakan lah gitu. Ada penolakan. Dia nggak, waktu itu mungkin waktu dia istilahnya kalau cara manusianya harus istirahat lah gitu. Dia waktu itu nggak suka karena di sana ada mitos yang namanya Dinda. Dinda itu perempuan yang ada di belakang panggung. Di belakang panggung itu ada mitos yang cewek itu namanya kita namain Dinda gitu. Nah itu istilahnya masuk ke badan temanku, kayak dia nggak setuju dengan keramaian ini gitu loh. Ya aktor lain bingung dong mau ngapain dong. Iya. Karena muka dia udah pucet, udah lemes, dia ngomongnya ngawur, kita bingung mau ngapain gitu loh. Akhirnya seketika itu lampu dimatiin semua, bener-bener temenku itu ditarik ke belakang, bener-bener tarik paksa. Dia bukan main, teriak-teriaknya, berontaknya parah banget itu. Iya. Parah banget itu jadi istilahnya satu pentas yang gagal sih sebenarnya sih. Chaos banget itu. Penonton juga pada udah rame banget, jadi bingung ini ada apa sih gitu. Terus pada akhirnya di situ salah satu dari kami yang tahu dengan hal itu, kita nyeritain lah di situ. Di panggung itu kita nyeritain karena salah satu di teman kita ada yang kesurupan gitu. Habis itu mati lampu lagi, kita mulai lagi seperti biasa gitu. Jadi nggak, di sisi lain kita khawatir dengan teman kita, di sisi lain juga kita nggak mau ngecewain penonton yang udah bayar datang gitu loh. Betul. Nah gitu, jadi emang bener-bener tim produksi itu bener-bener chaos banget sih itu, karena ngurusin bener-bener narik bukan ke belakang lagi, bukan itu, tarik keluar kampus, bener-bener tarik di keluar kampus biar istilahnya di belakang panggung nggak kisruh gitu, nggak chaos gitu, menjauhi lingkaran itu. Dia mau teriak-teriak kayak apa, orang-orang nggak pada denger gitu. Iya. Kita berusaha nyembuhin di situ ya, hampir semalaman itu kita nyembuhin dia, karena dia emang nggak setuju banget dengan keramaian itu gitu loh. Jadi ya itulah yang pengalaman buruk dari pementasan yang inilah yang pernah saya lakuin di kampus gitu. Jadi parah itu, benar-benar yang di luar nalar banget lah istilahnya lah. Kita di situ niatnya pentas sukses dan have fun lah istilahnya, di situ ada kejadian kayak gitu yang nggak dinalar gitu. Jadinya abis itu ya temanku itu langsung keluar dari komunitas teater itu gitu. Tapi masih kuliah di tempat lo? Masih kuliah, tapi dia menjauhi itu karena mungkin nggak tahu dia ada cerita apa, nggak tahu, tapi dia soalnya nggak mau cerita gitu. Efeknya itu yang nggak cerita gitu. Efeknya dia yang benar-benar yang nggak mau cerita banget itu, karena mungkin ada satu hal yang dia takutin gitu di kejadian-kejadian itu gitu. Ngebahas sosok Dinda kan keren tadi, Dinda ya. Itu emang ada sebelum lu di situ, atau emang udah baru ada pas saat lu pentas itu? Sebelum itu udah ada. Jadi karena mungkin itu dia ada di situ karena terbangun dari apa istilahnya anak-anak yang sering pentas yang zaman-zaman dulu lah istilahnya. Sebelum saya jauh itu kabar ininya teman-teman saya tuh kayak senior saya kayak pas pentas, pas sebelum hari H-1 pentas lah, dia kan nyeting dan dia kayak sendirian gitu, nggak ada teman cewek istilahnya. Nah dia kayak membuat teman imajinasi yang namanya Dinda itu. Oh, jadi Dinda ini bukan sosok makhluk asli gitu? Bukan. Imajinasi sebenarnya. Tadinya tuh imajinasi. Teman-teman imajinasi ya, karena kebentuk dengan
dari senior ke juniornya bentuk kayak di sini ada Dinda loh. Di sini ada Dinda loh. Ya, itu kebentuk lah sampai sekarang gitu. Terus seperti energi sugesti menjadi energi padat gitu. Iya. Dan itu mengganggu acara lo, merasuki sosok mengganggu banget karena itu kan sosok yang nggak diinginkan sebenarnya. Iya. Karena itu cuman imajinasi sebenarnya. Jadi ya itu terbentuk karena imajinasi dari atas gitu, karena kegabutan mereka, karena di situ waktu itu emang nggak ada perempuan gitu. Ketika dia nyeting nggak ada teman perempuan di situ buat diajak ngobrol, jadi ya mereka membuat imajinasi itu dengan nama Dinda itu. Wah, itu sampai sekarang efeknya parah banget sih. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah udah reda lah ya. Yang dia udah nggak pernah ganggu, udah nggak pernah. Kita mau setting jam berapapun dia nggak pernah ngeganggu gitu. Cuman paling kadang-kadang kalau ada yang bisa ngeliat, ada yang lihat dia nonton di pojokan, di kamar mandi gitu. Ada, masih ada dia, masih eksis dia. seenggaknya dia nggak terlalu mengganggu banget lah seperti kemarin-kemarin gitu. Iya. Ya Berbrokis tuh dari cerita tentang panggung teater, ternyata ada sosok bernama Dinda yang awalnya imajinasi menjadi sosok padat dan itu bisa mengganggu loh. Itu gokil banget tuh bro ya. Iya parah banget, chaos. Ya Berbrokis nih, thank you banget nih. Iya. Udah bisa berbagi cerita kerennya di sini nih. Aman. Ya, jadi Berbrokis, terima kasih sudah menonton video kali ini. Akhir kata gue Riko dan juga Bagas. see you.